Assalamualaikum bro and sis di channel Abi Wahyu. Masih dalam penjurian ya, penjurian desain poster yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan RI, Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta 2. Baik, temanya ya, nama kegiatannya MTQ MN Politeknik Kemenkes 2022. Temanya adalah membangun generasi Quran dan berprestasi dengan semangat ukhuwah Islamiyah. Baik, ini yang kedua ya. Oke, penilaian poster yang kedua. Yang pertama sudah. Yang kedua, sesuai dengan amanah yang diberikan Abi, yaitu poin 2 dan poin 4. Baik, ini posternya. Ya, ini penilaian Abi ya. Dari kriteria penilaian Abi untuk poster berikut. Ya, format poster. Nah, kesesuaian karya dengan tema. Abi beri poin 4. Sebaiknya dibuatkan narasi penyambung agar tema poster menjadi bagian dari tema lomba. B. Kerangka teori dan kerangka konsep. Ya, Abi beri nilai 5. Perhatikan penempatan karakter untuk penguat narasi. Tempatkan karakter menghadap subjudul. Jadi di situ ada karakter perempuan ya, membelakangi subjudul. Sebaiknya menghadap subjudul atau diletakkan di sebelah kiri. Ya, baik. Keutamaan membaca Al-Quran, konsep grafis teks ini harus juga menggunakan solusi yang tidak merusak pengaturan panjang kapsul yang ada. Misalnya menggunakan font condense. Jadi kapsul-kapsulnya ya yang diisi dengan teks itu ada yang panjang 1. Oh ya, ini kan ngerusak penglihatan. Ya, jadi menggunakan teks condense jangkung. Oke. Baik, C, keunikan karya. Abi berikan mana nih? 5. Oke. Ya, 5 poinnya modifikasi font pada judul dan penggunaan pewarnaan yang berani. Jadi bagus ini ya. Kutak-katik fontnya. Baik, yang keempat, poin keempat adalah kualitas poster. A. Penyampaian pesan atau komunikasi dalam karya poster. Abi berikan nilai 4. Baik. Yang B, poster yang dibuat dimengerti oleh pembaca. Abi beri nilai 4. Mudah dimengerti karena kan tulisan ya, karena teks ya. Oke, yang C, poster mampu menarik perhatian pembaca. Abi beri nilai 3. Poster cukup sederhana dengan struktur penempatan yang baik. Yaitu nilainya ya, jadi tinggal dijumlahkan. Baik, untuk presentasinya silakan saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Dewan Juri, yang saya hormati para panitia lomba MTQMN poster, dan yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman semua. Di sini saya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Intan Anatya Kristanto dari Politeknik Kemenkes Yogyakarta. Dan di sini saya akan presentasikan poster saya yang bertemakan membangun generasi Qurani dengan semangat ukhuwah Islamiyah. Dan bisa kita lihat ada ayo kita baca Al-Quran. Nah, ayo kita baca Al-Quran ini merupakan kalimat ajakan untuk generasi saat ini. Kan banyak sekali ya di luar sana, itu lebih suka menghabiskan waktunya untuk berselancar di sosial media daripada membaca Al-Quran, atau berselancar di sosial media membaca hal-hal yang tidak penting. Dan di sini juga ada keutamaan membaca Al-Quran. Nah, dengan saya mencantumkan keutamaan membaca Al-Quran ini, ketika para penonton yang melihat poster saya
Jadi ukhuwah Islamnya itu tidak, menurut saya ukhuwah Islamnya itu bisa berarti kita itu saling membantu, saling mengingatkan hal-hal tentang kebenaran. Nah, jadi di sini saya mencantumkan keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimat ini diambil dari hadis riwayat Muslim yang bunyinya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat derajat suatu kaumnya dengan kitab Al-Quran, dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain. Lalu untuk yang kedua, bacalah baik Al-Quran karena sesungguhnya mendapatkan syafaat di hari kiamat, yang diambil dari hadis riwayat Muslim yang bunyinya, bacalah baik Al-Quran karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti akan datang memberikan syafaat yang baik kepada pembacanya. Lalu untuk yang ketiga, hati menjadi tenang dan tenteram. Nah, untuk ini diambil dari Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang bunyinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Dan yang keempat, selalu dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, mencatatkan kebaikan. Dan yang keenam, dipermudah segala urusan. Nah, jadi untuk ini ukhuwah Islamiyah itu bisa kita tidak hanya kita bersama-sama, tapi kita juga bisa memberikan pertolongan, terus mengingatkan hal-hal yang baik, karena ukhuwah Islamiyah itu artinya kan persaudaraan. Nah, jadi saya konsep dari poster ini, saya itu ingin mengingatkan dengan keutamaan Al-Quran. Jadi para penonton yang lihat dan membaca poster saya ini menjadi semakin rajin untuk membaca Al-Quran dan tersadar gitu. Ya. Dan saya mengedit posternya ini menggunakan Corel Draw. Dan untuk warna-warnanya sendiri saya memilih warna yang cerah karena menurut saya warna cerah itu dapat mengundang ketertarikan gitu. Dan saya juga menambahkan warna yang sedikit gelap agar warnanya itu tidak mengganggu di mata. Dan di sini juga ada gambar perempuan yang membaca Al-Quran itu jadi sebuah pengingat. Jadi dan ada gambar bulan dan bintang juga sebagai lambang keislaman seperti ya. Dan ada gambar masjid itu juga merupakan lambang keislaman. Dan ada gambar pepohonan karena Nabi Muhammad SAW itu sangat suka dengan tumbuhan. Jadi saat ini kan banyak sekali, seperti yang saya katakan tadi, banyak sekali generasi muslim itu lebih suka berbelanja di media sosial daripada membaca Al-Quran gitu. Jadi dengan saya membuat poster ini, misal saya mempostingnya di media sosial, bisa menyadarkan generasi muda atau orang-orang muslim yang melihat poster saya ini untuk menjadi rajin membaca Al-Quran dan sadar akan pentingnya membaca Al-Quran. Baik, sekian dari saya. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Yogyakarta. Baik, di dunia desain grafis sebenarnya present
mempresentasikan karyanya itu di urutan keberapa lah, yang belakang gitu sebenarnya. Namun di sini ternyata harus mempresentasikannya supaya audiensnya ngerti itu apa sih yang mau ditampilin ini gitu kan. Nah, jadi ilmunya sebenarnya beda lagi nih presenter. Ya, tapi nggak apa-apa. Saya pernah mempresentasikan majalah di jalur lingkar Jakarta itu, jadi kontrak saya presentasikan majalahnya dan mereka suka gitu. Dan ya alhamdulillah, artinya memang keterkaitan mempresentasikan karya juga itu bisa mengubah orang ketika tidak dipresentasikan gini aja gitu kan. Tetapi ketika dipresentasikannya bagus, wah bagus nih gitu kan. Tapi ketika karya bagus, presentasinya nggak bagus, nah jadinya value-nya, nilainya turun. Nah seperti itu juga. Jadi memang desain grafis yang sekarang harus bisa mempresentasikan meskipun di online ataupun offline kayak ini. Baik, untuk presentasinya ya Intan, ya ini memang tarik nafas dulu gitu kan di belakang. Kalau dulu tuh zamannya ada TV, sekarang ya susah ya orang nggak ngeliat TV, YouTube. Itu behind the scene-nya sebelum syuting, mereka ada juga yang mukulin pipinya gitu supaya bisa dilemes gitu wajahnya supaya bisa acting di kamera, itu nggak masalah gitu. Jadi memang persiapan sebelum ke depan gitu itu dibutuhkan memang. Dulu juga gitu saya ya keliling bolak-balik segala macam, ada aja itu mau manggung gitu kan, sakit perut gitu kan, ke belakang dulu. Tapi setelah itu plong, ketika di panggung oke, ayo gitu kan. Dulu juga ngeband juga ya, jadi tahulah gimana perform di depan. Terus masuk ke desain grafis juga perform lagi kan, mempresentasikan. Nah ini penting sekarang memang. Jadi gerakan gitu kan, body language-nya itu terus terpatah-patah. Tadi sebenarnya udah ada pegangan ya. Cuman ya itu tadi karena gugup, terus akhirnya nafasnya kurang, seperti ngimamin sholat. Kalau yang nggak biasa ngimamin sholat, Al-Fatihah aja udah ngos-ngosan itu. Gitu kan. Terputus-putus, tapi gak apa-apa ya Intannya. Jadi ini ilmu baru, yaitu presenter ya, bagi Intan diasah lagi supaya nanti desainnya ketika ditampilkan, ketika orang lain ini biasa aja, tapi ketika dipresentasikan cakep nih gitu. Berubah kan, ada tangan itu 2 miliar gitu. Nah ini bagus. Terus tadi pakai Corel Draw ya, silakan mampir ke YouTube-nya Abi ya, channel Abi Wahyu. Itu Corel Draw dasar-dasarnya. Nah jadi gini, orang desain grafis tidak melulu menguasai satu aplikasi. Seseorang yang menguasai Photoshop tidak bisa dibilang seorang desain grafis karena dia ada teori-teorinya. Jadi seperti itu. Nah ini kesesuaiannya itu ada nomor 1, 2, 3, 4. Yang kolom 4 nomor 1. Nah bagaimana caranya supaya dia rapi semua, terstruktur rapi, kanan kirinya semuanya rapi. Maka pilihan fontnya juga harus dipikirkan. Nah, Kondens itu jangkung ya, kondens kayak gini nih, tinggi. Jadi tidak normal seperti ini. Nah, jadi yang jangkung pilihan supaya supaya pas ini. Satu aneh gitu kan. Lalu untuk desain font maksimal 3 varian. Supaya apa? Supaya audiensnya fokus. Ya, fokus di
informasi yang disampaikan. Jadi 3 cukup ini, yang Al-Qur'annya itu tulisan tangan gitu ya. Nah, di bawahnya udah beda lagi, bawahnya beda lagi, di bawahnya lagi beda. Jadi teori desain itu disusun karena kan ada eksperimennya, experience-nya gitu kan. Jadilah asas-asasnya, asas-asas desain. Baik, terus apa lagi ya? Ya, pewarnaan bagus ini. Saya dulu begini. Jadi warna-warna yang ketika di mana tak dapat gitu. Mencuri ya, eye catching gitu, mencuri dari warnanya. Terus untuk psikologi gambar ya. Kalau misalnya orangnya kan ini kan udah baca Quran ya. Nah, tulisannya apa ya? Keutamaan membaca Al-Quran. Nah, kalau misalnya orangnya menghadap ke kiri, itu lebih kena lagi. Nah, kalau itu kayak meninggalkan dari informasi tema itu sendiri. Atau dia di sebelah kiri naruhnya, itu di sebelah kanan. Oke ya. Baik, ini bermain di tulisan ya, lettering. Nah, ini juga bagus. Jadi kayak ayo gitu kan. Tadinya pikir yo kita baca, A-nya dapatnya dari Al-Quran. Ayo kita baca. Masya Allah. Terus apa lagi yang bawahnya? Oke, backgroundnya sesuai lah ya. Dapat ya. Dia sunset. Terus di atasnya juga malam. Walaupun dihubungkan katanya itu bulannya karena keislaman gitu. Ya gak apa-apa lah, suka-suka ini ya, desainer ya. Tapi orang tahu itu malam gitu kan, ada bintang dan itu sunset gitu, karena nggak mungkin sunrise. Baik, apalagi ya, pewarnaan ya ini keunggulannya di warna ya. Baik, sama letteringnya ya. Oke, itu aja. Cukup dari kami ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, demikian presentasi dari Intan mempresentasikan karyanya ya. Semoga ini menambahkan keilmuan bagi kita ya, menambahkan sesuatu lah ya, tentang desainnya, tentang bagaimana mempresentasikannya, dan komentar Abi juga. Baik, nilai tentunya balik lagi kepada Brother and Sis sekalian. Abi sudah memberikan nilai dan komentar. Baik, itu aja. Tetap semangat. Keep on faedah. Tetap bermanfaat. Wassalamualaikum.